Wabarakatuh. Hai sobat-sobat, dimanapun berada. Ketemu lagi kita dengan channel saya Original Karasa. Baiklah sobat-sobat, kali ini saya ingin bikin video sejenis tutorial. Sobat-sobat, kita ada di dunia ini adalah karena ibu atau karena kedua orang tua. Banyak nasihat-nasihat yang kita dapat dari para ustadz atau para orang-orang cendekia bahwa kita harus menghormati orang tua, harus menghargai, harus tunduk pada kedua orang tua kita. Kenapa? Karena tanpa kedua orang tua kita tidak ada. Begitupun kita setelah lahir, kita dibesarkan, dikasih makan, dikasih pendidikan oleh kedua orang tua kita. Dan itu waktunya bukan sebentar, sangat lama. Bahkan sampai kita berumur melebihi 20 tahun, bahkan 30 tahun masih dibimbing oleh orang tua. Tapi kali ini saya ingin memberi tutor atau contoh cara-cara untuk merawat orang tua yang sudah sepuh, dimana mungkin saja ya ada di antara sobat-sobat yang mempunyai orang tua yang sudah sepuh. Jadi yang belum memahami atau bagaimana cara-cara merawat, inilah caranya. Sebagaimana juga sobat, orang tua yang sudah sepuh itu untuk merawatnya tidaklah semudah apa yang kita bayangkan, tidaklah semudah apa yang dinasihatkan oleh para ustadz atau para alim ulama atau para cendekia. Ada trik-trik yang spesial untuk setiap masing-masing orang tua. Yang jelas, orang tua yang sudah sepuh, yang sudah tidak bisa bergerak seperti normalnya kita, yang sudah keberadaannya hanya di tempat tidur saja, itu perlu kiat-kiat khusus untuk merawatnya. Dan kita perlu punya tingkat kesabaran yang sangat tinggi. Kenapa? Karena orang tua seperti yang udah terbaring dari tempat tidur itu masih punya kemauan, satu adalah perhatian daripada anak-anaknya. Dia bertingkah laku mirip dengan anak-anak yang usianya 1,5 sampai 2,5 tahun, mirip kayak gitu. Dia tidak memikirkan kesulitan apapun, dia tidak mau tahu, yang penting dia bisa enak. Disinilah kita perlu bersabar. Dan dalam hal semua kebutuhannya perlu kita handle. Ya betul, kalau bagi yang punya materi cukup, bermateri banyak, mungkin dia bisa menyewa seorang perawat atau ya perawat orang tua. Tapi bagi yang tidak punya materi banyak atau pas-pasan, ya terpaksalah dia merawat. Tapi yang perlu banget diketahui, apabila Anda atau kita ketepatan yang merawat orang tua kita, itu bukanlah kebetulan saja,
itu adalah Anda atau kita dipilih oleh Yang Maha Kuasa yang punya kemampuan untuk merawatnya. Ini perlu diingat, yang punya kemampuan untuk merawatnya. Walaupun biasanya atau sebelum-sebelumnya kita tidak tahu menahu soal rawat merawat, tapi apabila kita ketempatan untuk merawat orang tua kita, maka itu adalah pilihan dari Yang Maha Kuasa. Jadi Anda harus bersungguh-sungguh merawatnya sebisa Anda merawat. Tak bisa ditukar dengan yang lain-lain, dan dipastikan orang tua Anda akan suka, akan senang apabila Anda merawatnya. Itulah sobat-sobat, mari kita sama-sama memperhatikan cara-cara berinteraksi dengan kedua orang tua kita. Oke sobat-sobat, inilah cara yang saya praktekkan di rumah dalam hal penggantian pepes, mengelap badan, apa saja yang timbul, dan obat-obat apa saja yang saya pakai untuk masa-masa perawatannya. Oke sobat-sobat, ikutin ya. Baiklah sobat-sobat, sobat sendiri melihat benda ini sudah pastilah mengerti atau tahu ini adalah pempes. Pempes ini digunakan untuk pengganti lapisan celana bagi orang tua yang beraktivitas hanya di tempat tidur saja. Pastilah ini sobat tahu bahwa ini pempes. Untuk menentukan pempes yang baik itu kita perlu menengok bagian dalamnya, ya, terutama lapisannya ini harus yang lembut, karena lembut itu pilih yang tidak cepat panas ketemu dengan kulit. Jadi itu kelembutannya itu harus menentukan kenyamanan orang tua kita. Jadi pilihlah pempes yang di dalamnya berlapis yang lembut, dan juga perlu diperhatikan bahwa dia mempunyai daya serap tinggi, cepat, sehingga kulit orang tua kita tidak cepat basah gitu. Dan pilihlah yang ada sirkulasi udara. Nah, ini juga sirkulasi udara ini menentukan juga bahwa dia tidak panas gitu. Dan lebih lagi yang diperhatikan adalah ukuran pinggangnya. Ukuran pinggangnya itu harus kita perhatiin. Kalau terlalu sempit membuat orang tua kita sulit bernapas, maka perhatikanlah ukuran pinggangnya itu. Dan pilihlah bahan lapisan luarnya yang lembut dan tidak gampang bocor. Nah, ini menentukan pilihan kita bahwa pempes yang baik itu semakin baik mutu pempes, semakin nyaman lah pemakainya. Dan selagi juga yang diperhatiin itu lemnya itu pilihlah lem yang bagus, dan kalau bisa lemnya itu bisa direkat berulang-ulang merekatnya, karena kadang-kadang suatu hal kita perlu melihat, membuka, lantas kalau belum saatnya bisa diganti, kita bisa lagi dilem lagi. Dan itu juga karet di sampingnya itu kalau memang membuat tidak nyaman, bisa putus saja bisa. Tapi itu gunanya adalah untuk menahan cairan supaya jangan merembes keluar. Tapi kadang-kadang orang tua juga nggak nyaman dengan karet itu karena merasa tergang. Tapi kalau bagi orang tua yang pinggulnya sedang, kecil atau apa, tidak perlu karet itu diputus karena itu menghambat cairan yang keluar. Dan yang paling pokok banget diperhatiin itu sirkulasi udara itu perlu diperhatikan.
Nah, itu membuat ya tidak gampang bocor lapisan luarnya. Nah, itu menentukan sekali bahwa kualitas pempesnya sangat bagus gitu, cukup bagus lah. Jadi tidak gampang bocor. Banyak juga pempes di luar sana yang beredar dengan plastik lapisan di luarnya kaku, kadang-kadang gampang bocor, gampang sobek. Nah, itu perlu kita pilih lah pempes yang lebih baik. Lantas juga yang paling juga menentukan adalah kelembutan lapisan dalam itu, karena lapisan ini pilih yang tidak cepat panas ketemu dengan kulit. Kalau cepat panas ya bisa menyebabkan kulit orang tua kita menjadi melepuh, akan menimbulkan luka lecet, dan itu perihnya sangat sekali. Makanya hati-hati pemilihan pempes. Dan saluran udara itu adalah satu hal yang perlu kita perhatikan banget. Ya, itulah sobat, dalam pemilihan pempes harus kita pilih yang cukup baik, yang kira-kira orang tua kita nyaman memakainya. Demikian sobat, untuk hal pempes bisalah sobat perhatikan hal-hal yang berikut. Yang paling penting lembut, banyak serapan, dan mempunyai sirkulasi udara dan tidak gampang bocor. Itu udah sobat ya. Ya. Oke sobat. Sekarang kita coba belajar memasang pempes ya. Ingat sobat, yang pakai lem harus di bawah. Yang pakai lem harus di bawah ya. Ini lem harus di bawah. Ini alat peraga saya pakai bantal guling, karena kalau saya pakai orang tua saya kurang etis gitu. Jadi saya memakai bantal guling sebagai alat peraga. Ini pempes asli ya, biasa sehari-hari saya pakai untuk orang tua saya ini ya. Sekarang ini ingat, ini pempes yang pakai lem harus di bagian bawah ke arah pinggang gitu. Jadi kalau ibaratnya ini selangkangan sini, nah ini pinggang sini, di pinggul ya, kita harus membalikkannya seperti ini. Kita harus memasang begini. Ingat sobat, ini kita memasang, kita harus memakai jaraknya ini. Kita harus perkirakan ini, jangan sampai lebih ke atas, dan juga jangan terlalu ke bawah. Jadi kita harus memperkirakannya supaya jatuh cairan atau apa tepat di posisi sasaran yang kita tunggu. Ya, ada cekungan sini, di posisi cairan harus jatuhnya di sini gitu. Jadi kita ingat begini, lantas kita paskan begini, lantas kita tes coba begini sobat. Mohon maaf ini saya tidak mau terlalu lama begininya karena ada merek di situ ya. Ini harus dikembangkan begini. Nah, ini yang saya maksud adalah lipatan ini, dia ada panjang begini. Setelah kita begini, kita angkat gini, kita lem, ini lemnya kita lem di sini ya. Ya, kita ingat cara pemasangannya, jangan lupa sampai ini harus rapat, ini harus selangkahnya harus nyaman di sini, harus nyaman. Kita perhatikan betul bahwa selangkahnya harus nyaman, dan ini ukuran pinggangnya jangan terlalu ketat karena bisa kesulitan di perutnya untuk bernapas. Ini harus kita ukur ya. Nah, ini, dan lantas ini ke sini.
Nah, ini posisi sobat. Jadi jangan sampai kita salah dalam memasang ini, atau yang lemnya di atas perut, lantas yang ini jadi bagian basah, kita jadi salah. Ingat, di bawahnya harus yang pakai lem di bawah. Oke sobat, sejauh ini dalam pemasangan tidak terlalu sulit. Kenapa? Karena memang pempes udah diset kayak begitu adanya. Jadi kita harus menjaga keseimbangan saja agar cairan kotoran harus jatuhnya di tengah-tengah sini. Dan jangan lupa kita harus kontrol setiap berapa waktu. Apabila ini penuh harus kita ganti. Oke sobat, jadi untuk pemasangan pempes kita udah bisa lihat, dan tidaklah terlalu banyak kesulitannya karena memang pempes udah disetting untuk gampang dipasang gitu. Gampang dipasang, gampang dibuka. Oke sobat, inilah yang saya maksud, lem yang bisa direkat ulang. Kita buka lem waktu kita menengok, kita bermain, kita ingin nengok apa, nanti belum bisa diganti, ya kita lem lagi bisa. Ini lemnya. Oke sobat, ini lembut, ini harus lembut, dan ini harus bahannya harus lembut semua. Ini plastiknya harus lembut dan tidak gampang bocor, di sininya. Oke sobat ya, udah paham? Oke sobat, setelah kita perhatikan tadi memasang pempes, sekarang ada dalam hal pembersihan. Setiap saat kita mau bersihin rantu, kita harus pakai lap yang basah. Kita basahin dulu lap ini, kita lap bagian yang kotor, yang basah, kita lap. Dan selanjutnya kita cuci ini, lantas kita ambil lap yang kering. Ini harus pakai sabun ya sobat. Kalau bisa sabunnya antibakteri. Lantas kita basahin lagi lap yang kita lap lagi sabunnya sampai habis, sampai bersih, baru kita lap pakai lap yang kering. Ini waktu pembersihannya. Terus waktu tertimbun lecet atau apa, biasanya di ujung tulang ekornya biasanya ada lecet atau luka lecet. Ini kita biarkan perihnya sangat perih sekali. Kalau kita biarkan, dan bisa melebar. Nah, jangan sampai biarkan melebar kayak gitu, karena perihnya minta ampun. Jadi harus kita cepat-cepat cari obat. Kalau bagi saya sendiri, obat yang biasa saya pakai obat yang kayak gini obatnya. Salep ini bisa menyembuhkannya dalam tempo 2 hari saja, bisa kering. Salep ini dia harus kita ini harganya juga cukup murah, tidak mahal, cuma aja Rp5.000 sebeli ini, tapi efektif untuk mengeringkan luka lecet, luka melepuh, cepat kering oleh salep kayak gini. Jadi saya tidak mau nunjukin mereknya karena ini rahasia dagang orang. Jadi saya tunjukkannya ini saja. Seperti inilah, bisa ditanya di toko obat, salep kayak gini, bilang aja salep untuk luka melepuh lecet. Itu dia gampang banget, dia harganya murah nih, tapi efektif untuk luka lecet. Tidak sampai 2-3 hari atau 2 hari saja udah kering. Nah, yang paling penting sekali, setelah kita oleskan yang luka lecet ini di tipis-tipis gitu, kita oleskan di tempat yang luka lecet, kita harus melapisi luka lecet ini pakai tisu 2 lapis, baru kita pasang pempes. Jadi jangan pakai tesoplas atau lem ini bisa pakai oleh orang rumah sakit. Jangan kita pakai kayak gitu, tapi kita pakai tisu saja. Jadi semua yang kita lapisi dengan tisu itu untuk mengatasi luka lecet. Dan kalau bisa memang itu harus diperhatikan banget untuk mengatasinya. Itu sering kita bolak-balik, sering kita buka pempesnya. Memang itulah yang perlu kita kerjakan sehari-hari. Memperhatikan luka lecet ini. Banyak orang yang bisa
Membersihkan bisa kita sewa orang untuk membersihkan atau apa, tapi untuk memelihara luka lecet ini biasanya para perawat kayak gitu tidaklah terlalu peduli. Dan saya udah banyak menemukan orang-orang yang dirawat oleh orang perawat, semuanya mengalami luka lecet, bahkan lebih banyak. Nah ini sakitnya kalau kita ukur ya, perihnya minta ampun sobat-sobat. Ini perlu untuk kayaknya orang tua menjaga jangan sampai kulitnya melepuh. Itu perlu dijaga banget. Saya sendiri sudah sering mengalami kayak gitu, jadi saya tahu persis seperti apa. Memang saya tidak merasakan sakit, tapi orang tua saya sendiri sudah mengatakan bahwa perihnya minta ampun. Jadi kalau kita normal ini kita pakai kayak kita kena kayak gitu, mungkin kita nggak kuat. Nah perihnya itu ya, bukan main ya, sangat perih sekali, bukan melepuh itu. Dia perlu kita jaga kulitnya jangan sampai melepuh. Itu kebanyakan terjadi di ujung tulang ekor, sekitar pinggul kiri kanan, sekitar pinggang, kadang-kadang bagian punggung juga. Kalau orang yang kurang dibolak-balik gitu, sering banget punggungnya melepuh. Ini perlu dijaga sobat-sobat. Kalau sobat-sobat saya orang tua, perhatikan banget. Dan ini manfaatnya sangat besar sekali. Mungkin sobat-sobat tidak menerima hasilnya sekarang, mungkin nanti. Yang penting sobat-sobat ikhlas dulu. Itulah kunci dari perawatan orang tua, sobat-sobat. Semoga bermanfaat. Sobat, sebagaimana yang sama-sama sudah ketahui, apabila kita punya orang tua, kita memang harus hormat, harus patuh, harus tunduk. Kita harus memuliakan orang tua kita, karena kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tergantung juga dari cara kita memuliakan orang tua kita. Dan ujungnya ridhonya orang tua, maka Allah akan meridhokan kita. Itulah ujung-ujungnya sobat-sobat. Jadi sangat penting sekali kita apabila kita sudah punya orang tua yang sudah sepuh. Ini bukan soal kasihan atau apa, tapi memang suatu kewajiban penuh bagi kita untuk merawatnya sepenuh hati. Tidak bisa kita lalaikan atau apa, meskipun dalam hati kita terus terang sebagai manusia biasa ya tetap mempunyai rasa emosional atau apa, tapi memang yang perlu dicamkan banget adalah apapun yang terjadi kita harus mengerjakannya, harus membersihkannya, merawatnya. Kalau sakit atau apa semuanya kita harus fokus merawatnya. Apalagi zaman sekarang masa-masa COVID ini, kita tidak bisa sembarangan membawa orang tua kita ke rumah sakit, karena orang tua ini rentan dengan COVID-19 ini. Kita tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi memang orang tua ini semua yang ada tanda-tanda di COVID-19, semuanya orang tua mempunyai tanda-tanda begitu. Bronkitis, flek paru, trombosit turun, menggigil atau apa, semuanya memang tanda-tanda COVID itu ada semua. Tapi kami telah membuktikan sebulan yang lalu atau sebelum puasa Ramadan kemarin, orang tua saya sakit, saya bawa ke rumah sakit, lantas disurigai COVID. Saya bawa pulang, saya rawat sendiri, ternyata memang bisa sehat, bisa sembuh, tidak ada tanda-tanda COVID. Cuman ya tanda bronkitis itu tetap ada, kurang darah, lemas, menggigil atau demam itu memang ada, karena namanya orang tua yang sudah di tempat tidur ya
banyak sekali yang tidak lancar, seperti buang air besar tidak lancar, buang air kecil kadang-kadang kurang lancar. Itu normal bagi seorang orang tua yang terbaring di tempat tidur, normal saja. Jadi kita tidak perlu apa. Tapi ya yang bikin susah hati kita adalah kecurigaan rumah sakit dalam hal menangani orang tua selalu dimasukkan ke COVID-19. Nah, itulah sebab yang perlu saya sampaikan, dan kita yang saya sarankan banget, kita harus bersungguh-sungguh untuk merawatnya, tidak bisa kita lalai-lalaikan itu aja. Semoga bermanfaat, dan kita mohon kepada Allah apa yang kita kerjakan semoga diridhoinya. Amin.